Halo semuanya, kami dari kelompok 6. Sekarang kami akan memberikan hasil interview kelima produk atau jasa yang ditawarkan di Bifest. Kelompok kami beranggotakan saya sendiri, Nexon Andrea Chandra, ada Jordan, Matthew, Alex, dan juga Martinus. Yang pertama, ada produk Oatnis. Oatnis ini adalah produk yang dibuat dengan komposisi yang tidak menggunakan gluten dan gula, murni dari sebuah pisang dan juga tepung. Selanjutnya, kami akan bertanya tentang hambatan apa yang ada dari penentuan ide sampai ke final produk. Nah, hambatan dari penentuan ide ini sendiri, Oatnis adalah menentukan varian rasa, karena rasa merupakan hal yang terpenting dalam sebuah produk makanan. Yang terakhir, strategi marketing apa yang dilakukan oleh Oatnis itu sendiri hanya memasarkan produk Outnis di broadcast di grup WhatsApp Binus dan Outnis belum ada key partner dan juga vendor. Dan sekarang kita masuk di paket ngemil. Nah, paket ngemil itu adalah layanan berlangganan cemilan yang dikurasi khusus untuk anak kos, mahasiswa, dan juga pekerja kantoran. Disediakan dalam berbagai paket sesuai budget dan kebutuhan dengan pengemasan menarik dan praktis. Dan kita juga bertanya tentang apa hambatan pengembangan produk mereka. Nah, pertama itu ada cari vendor cemilan lokal yang kualitasnya stabil dan juga proses kurasi dan testing produk yang cukup lama. Dan untuk strategi marketing yang mereka gunakan tuh pertama ada konten media sosial yang lucu dan relatable, dan juga ada diskon pembelian pertama dan sistem referral. Dan untuk key partner dan vendornya, mereka mempunyai salah satu anggota tim yang memiliki usaha kafe, dan itu dapat dimanfaatkan untuk partner penyediaan cemilan lokal atau titik distribusi awal mereka. Next. Yang ketiga itu ada produk jasa dari Marketlink, di mana Marketlink itu adalah sebuah aplikasi yang memantau dan menghubungkan suatu aplikasi ke aplikasi lainnya dengan tujuan membantu para penjual e-commerce yang menggunakan lebih dari satu platform supaya pemantauan setiap aplikasi itu berjalan lebih efisien. Kemudian itu ada mungkin hambatan atau masukan, yaitu saat pencarian aplikasi, para user itu berharap bahwa adanya fitur untuk mengetahui jumlah penjualan saat penjualan secara live streaming, dan strategi marketing yang mereka gunakan itu masih tradisional, yaitu mouth to mouth dan mempromosikan produk jasa mereka melalui media sosial mereka masing-masing. Dan saat ini mereka belum ada key partner atau vendor. Next. Dan berikutnya yang keempat yaitu ada brand splash free, yaitu sebuah produk yang berisikan cairan berbahan cuka apel dan lemon yang membantu orang dalam berkendara motor untuk kaca helm untuk dapat melindungi kaca dari hujan. Dan hambatannya dari ide sampai final yaitu mencari ingredients yang sehat dan alami dan juga bagus untuk kulit untuk melindungi adanya keadaan di mana spray yang akan terkena mata. Jadi ada tindakan uji coba yang beberapa kali. Dan strategi marketing yang sudah dilakukan adalah melakukan live TikTok streaming, dan juga open PO pada produk tersebut. Dan key partner atau key vendornya masih belum ada, mereka masih mencari bahannya tersendiri. Lalu yang terakhir adalah produk Yums. Yums itu merupakan produk kebab pisang yang inovasi dari kebab yang biasanya asin diubah menjadi manis yang bisa diganti menjadi pisang. Nah, hambatan dari ide sampai final yang mereka punya adalah awalnya mereka bingung dalam menentukan ide tentang produk. Ide tersebut muncul ketika ada salah satu anggota mereka yang suka makan kebab dan juga pisang. Mereka membuat inovasi dari ide tersebut dan ternyata di-approve oleh Binus. Strategi marketing yang mereka jalankan itu mereka melakukan pemasaran lewat sosial media. Mereka menggunakan tiga platform sosial media yaitu Instagram, TikTok, dan Twitter. Mereka memiliki konten yang berhubungan dengan produk mereka lalu diupload. Untuk key partner atau vendor, mereka menjalankan bisnis tersebut secara individu dan tidak memiliki vendor. Next. Eh, Selanjutnya, kami akan merepresentasikan prototipe dari entrepreneurship kami, yaitu Smooth. Yang pertama, kita masuk ke problem, yaitu adanya keterbatasan waktu mahasiswa dan pekerja urban untuk memenuhi kebutuhan nutrisi harian mereka. Kedua, itu minimnya pilihan smoothies dengan protein tinggi yang affordable. Ketiga, sulitnya memenuhi kebutuhan protein dan vitamin secara cepat. Next. Lanjutnya ke solusi, itu yang pertama adalah smoothies dengan protein dan vitamin dari bahan-bahan alami. Kedua, minuman sehat, lezat, dan praktis untuk on the go. Tiga, membantu mengenyangkan dan memberikan energi. Next. Lalu selanjutnya adalah fitur dan fungsi. Fitur yang kita miliki itu ada yang pertama itu ada protein 15 sampai 20 gram per saji, lalu ada buah yang segar, praktis dan cepat disajikan dan harga yang terjangkau, dan yang terakhir itu ada pilihan rasa yang menyegarkan dan mengenyangkan. Untuk fungsi sendiri yang pertama itu membantu pemulihan otot dan mendukung massa otot bagi yang aktif secara fisik, lalu menyediakan vitamin C, serat probiotik untuk pencernaan sehat. Lalu ada cocok untuk gaya hidup yang sibuk seperti mahasiswa dan pekerja, akses nutrisi berkualitas tapi tanpa mahal. Lalu yang terakhir itu ada menyediakan minuman yang tidak sekedar sehat tapi juga nikmat. Next.
Selanjutnya ada key resource dari produk smooth ini. Dari fisik, facility. Facility ini kita menggunakan dapur untuk pembuatan smooth. Lalu place. Place itu kita tempat menjualnya itu bisa di gym maupun buat event. Selanjutnya ada promosi. Promosi yang kita lakukan itu di media sosial. Yang kedua ada kekayaan intelektual. Identitinya itu nama produk kita sendiri yaitu smooth. Slogannya itu smash with smooth. Lalu database pelanggan itu kita mengambil dari database membership customer. Dan untuk resource selanjutnya tuh ada keuangan dan sumber daya manusia. Dan untuk yang keuangan tuh ada modal, arus kas, dan juga sistem pembayaran. Untuk modal kita bermodal dari founder Smooth. Dan untuk arus kas kita lewat pendapatan dan pengeluaran. Dan juga untuk sistem pembayaran kita dapat berupa digital seperti QRIS, transfer atau crypto payment. Dan juga berupa non-digital. Dan untuk sumber daya manusia, untuk tim produksi kita melalui tenaga kerja dalam pembuatan Smooth. Dan untuk tim marketing kita juga mulai mengelola media sosial dan juga promosi. Dan untuk tim administrator, kita mengatur keuangan dan mencatat laporan transaksi. Next. Dan terakhir ada materi analisis, yaitu terdiri dari peralatan dan perlengkapan. Peralatannya itu terdiri dari laptop, pisau, talenan, blender, kulkas mini, mangkok, dan corong. Dan perlengkapan tersendiri yaitu ada bahan baku juga, terdiri dari pisang, buah naga, yogurt, botol, es batu, susu protein, oatmeal, susu, selai kacang, dan stroberi. Sekian presentasi kita dari kelompok 6 untuk pengumpulan tugas assignment 1. Terima kasih.